Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim dari etnik Hui. Keluarganya, ayahnya itu secara bergenerasi memang sudah memeluk Islam. Nah, sebelum dinasti Ming itu dinasti Yuan. Sebenarnya di era dinasti Yuan itu juga sudah ada kontak intens antara Islam di Cina dan Islam di Nusantara. Itu sebabnya ketika Cheng Ho datang itu sebenarnya sudah ada komunitas Muslim Tionghoa di pesisir utara Jawa gitu. Masjid ini menurut saya itu sebagai sarana pemeliharaan identitas Tionghoa juga. Sebenarnya memeluk agama tertentu bukan berarti kita tercerabut dari akar budaya kita gitu. Yang berkhotbah di hari Jumat itu bergantian antara yang dari NU dengan Muhammadiyah sehingga bisa merangkul seluruh jemaah baik dari NU maupun Muhammadiyah. Merdeka. Podcast Nusantara hari ini ingin membahas lebih spesifik tentang Laksamana Cheng Ho. Kita mengetahui bahwa Laksamana Cheng Ho membawa begitu banyak dampak dalam peradaban bangsa ini. Saya senang sekali hari ini saya ditemani oleh Ibu Lydia Christine Sinaga. Beliau adalah peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN dan kita akan membahas tentang masjid-masjid Cheng Ho. Selamat datang di studio, Selamat Bu Lydia. Terima kasih Mas Arto. Ya, Laksamana Cheng Ho punya arti yang sangat luas sekali ya bagi bangsa ini. Kalau bisa ditarik sebelum kita membahas lebih dalam tentang masjid dan arsitekturnya dan apa yang ditinggalkan hari ini, ajak kami kembali ke abad 15 ketika Laksamana Cheng Ho datang ke sini ya. Apa sebenarnya misi yang dibawa dengan begitu besar ya, dengan persiapan kapal, pasukan, dagang kah atau memang ini murni penyebaran agama? Iya. Baik, kita kembali ke sejarah ya ceritanya nih. Untuk membahas Cheng Ho itu tentu kita merujuk pada buku-buku yang membahas mengenai sejarah kedatangan Cheng Ho bersama armadanya, ekspedisinya pada tahun itu kembali ke awal abad 15, tepatnya tahun 1405. Tiongkok saat itu berada di bawah dinasti Ming. Nah, dinasti Ming ini mengutus Laksamana Cheng Ho sebagai utusan persahabatan untuk menjalin dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan wilayah-wilayah yang akan dikunjunginya. Nah, misi utama dari Muhibah Cheng Ho saat itu adalah bisa kita lihat itu seperti melakukan dan memperbanyak sebenarnya kunjungan timbal balik antara Tiongkok dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Asia, Afrika dan sekitarnya lah. Ini kan ceritanya ekspedisi mengarungi Samudra Hindia. Nah, yang kedua itu juga terkait dengan menjalin atau memperkuat hubungan kultural, kebudayaan dan juga perdagangan antar bangsa. Lalu juga untuk merintis dan memperlancar jalur serta frekuensi lalu lintas pelayaran di kawasan saat itu. Nah, saat itu dinasti Ming ini dalam sejarah Tiongkok juga dikenal sebagai dinasti yang memberikan kebebasan religius serta politik dan ekonomi kepada kelompok minoritas etnik Hui, di mana mayoritas Muslim di Tiongkok itu beretnik Hui. Nah, dinasti Ming ini juga kaisarnya memberikan posisi-posisi atau jabatan seperti kayak Kementerian Dagang atau Kementerian Maritim kepada orang dari etnik Hui. Salah satunya adalah Laksamana Cheng Ho ini. Laksamana Cheng Ho adalah seorang muslim dari etnik Hui. Keluarganya, ayahnya itu secara bergenerasi memang sudah memeluk Islam. Kalau kita lihat antara misi dan dinasti ini sendiri, jadi di dalam misi besar baik itu persahabatan, perdagangan maupun pelayaran, itu ada upaya untuk meningkatkan hubungan kultural atau kebudayaan. Ketika dinasti Ming memang dikenal sebagai era puncak perkembangan Islam di Tiongkok saat itu sebabnya ada juga misi atau dakwah sebagai bagian dari misi kultural tadi yang dibawa juga oleh Cheng Ho. Nah, itu sebabnya dalam armada yang dibawa oleh Cheng Ho itu juga sebagian besar adalah orang-orang Islam dari Tiongkok yang dibawa untuk duta keliling di tempat-tempat yang akan dikunjunginya, salah satunya dengan dakwah tadi gitu. Ya, agama Islam sudah hadir sebelumnya di abad ke-7 ke-8 ya, sebelum abad ke-10. Artinya sudah dipengaruhi oleh kultur dan budaya para pedagang dari Timur Tengah pada masa itu. Lalu datanglah Cheng Ho dengan
pendekatannya yang baru. Apa yang menarik atau apa yang kita bisa lihat dari pola penyebarannya, bagaimana caranya Cheng Ho menyebarkan? Apakah memiliki cara yang sama dengan para pedagang dari Timur Tengah dan apa yang mungkin menjadi catatan menarik, sehingga apa yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Ho hari ini sangat berbekas sekali khususnya di masyarakat muslim Tionghoa ya? Iya, sebenarnya kalau kita baca, buku-buku yang menceritakan soal sejarah Cheng Ho, ketika Cheng Ho datang, dalam catatan salah satu anggota pasukannya yang Ma Huan itu, sebenarnya sudah ada komunitas muslim Tionghoa di Oh, ya di Nusantara, di Pulau Jawa, di pesisir utara Jawa itu sudah ada. Ini kembali lagi kalau kita membaca lagi, itu sebenarnya, tadi ya bahwa Cheng Ho kan di bawah dinasti Ming. Nah, sebelum dinasti Ming tuh dinasti Yuan. Sebenarnya di era dinasti Yuan itu juga sudah ada kontak intens antara Islam di Cina dan Islam di Nusantara. Itu sebabnya ketika Cheng Ho datang itu sebenarnya sudah ada komunitas Muslim Tionghoa di pesisir utara Jawa gitu. Cheng Ho meninggalkan bahasanya tuh kayak meninggalkan juru dakwah di tempat-tempat itu, misalnya mulai dari Sunda Kelapa, dari Cirebon, dari Semarang, Demak, Tuban, Gresik hingga Surabaya itu semacam ada juru juru dakwah dan yang mungkin pendekatan sifatnya bersifat kultural ya, lebih sesuai dengan masyarakat yang tinggal di pesisir. Nah, kemudian seiring waktu dalam perjalanan mereka di Nusantara ini ekspedisi tentu ketika singgah itu tidak dalam waktu sebentar ya, waktunya kan lama mereka berada di tempat-tempat tersebut. Nah, seiring waktu, kemudian sebagian orang Islam yang dibawa di pasukan Cheng Ho itu enggan untuk kembali ke Tiongkok ketika ekspedisinya sudah kan ekspedisi ini tidak sekali ya, kalau tercatat kan 7 kali ekspedisi ya. Dan itu, sebagian dari mereka enggan untuk kembali ke Tiongkok dengan alasan bisa untuk pengembangan bisnis baru, alasan perlindungan politik maupun, keinginan untuk berdakwah atau menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, sebagian dari mereka tentunya, pasukan ini semuanya laki-laki dan mereka kemudian yang tinggal di, wilayah-wilayah Nusantara itu kemudian melakukan perkawinan dengan perempuan lokal. Nah, itulah yang melahirkan sebenarnya, istilah peranakan. Jadi waktu itu ya. sebenarnya istilah peranakan itu untuk menggambarkan perkawinan antara, eee eee, lelaki Tionghoa dengan perempuan lokal, dan melahirkan sebenarnya generasi Tionghoa Muslim. Nah, istilah peranakan itu dipakai untuk membedakan Tionghoa Muslim dari Tionghoa non-Muslim. Nah, itulah yang disebut sebenarnya istilah peranakan pertama kali ya. Nah, tapi seiring waktu ketika di abad 19 itu, komunitas Tionghoa Muslim itu berkurang, maka istilah peranakan itu dipakai untuk menggambarkan seluruh keturunan Tionghoa yang lahir di, koloni Hindia Belanda gitu. Jadi akhirnya bergeser tidak lagi hanya merujuk pada peranakan itu ke Tionghoa Muslim. Jadi sebenarnya ada cikal bakalnya dari, perkawinan, antara Tionghoa dengan perempuan lokal. Jadi artinya perkawinan itu bisa jadi menjadi titik kritis sehingga kemudian lahirlah masjid-masjid Cheng Ho Ya, karena dan berkeluarga kan mereka ya akhirnya mereka berkeluarga, mereka butuh bertempat tinggal lama, terus kemudian mereka juga mendirikan, bangunan-bangunan bersejarah yang, adalah masjid sebelum kemudian berubah menjadi kelenteng kan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita menelisik lebih jauh lagi gitu, eee misalnya, beberapa menyebutkan kelenteng Talang yang di Cirebon mhm. itu sebelumnya adalah misalnya masjid gitu, tapi, artinya memang ada perubahan, bangunan bersejarah Iya, itu awalnya masjid kemudian iya. berubah menjadi, kelenteng gitu. Kalau kita bahas spesifik sekarang tentang masjid ya, masjid yang dibangun untuk menghormati Cheng Ho, tapi juga apakah Cheng Ho sendiri mendorong pembangunan-pembangunan masjid-masjid itu pada masanya? Eee, saya kurang terlalu memahami itu, tapi misalnya kita membaca gitu memang disebutkan tadi ya, bahwa ada bangunan-bangunan bersejarah yang, sebelumnya diduga masjid sebelum berubah menjadi kelenteng gitu ya. Jadi memang artinya mungkin kita tidak membayangkan bahwa masjid itu selalu yang sifatnya besar ya, artinya tempat beribadah saat itu memang disebutkan ada yang dibangun pada masa, Cheng Ho itu sendiri gitu, pada masa ekspedisinya. Ya, siapa yang menginisiasikan kalau hari ini kita tadi di awal menyebut Masjid, Cheng Ho ya, siapa yang sebenarnya menginisiasikan nama Masjid Cheng Ho? Kemudian sejak kapan?
apakah ada catatan informasi tentang masjid-masjid Cengho pertama yang mungkin hari ini dalam pendekatan yang lebih modern diinisiasikan oleh komunitas uh, masyarakat Muslim Tionghoa? Kita membaca Masjid Cengho hari ini, itu dalam bayangan sebenarnya bukan berarti ada warisan atau sisa bangunan yang dibangun Ya, atau itu sesuai dengan rute-rute jejak Cengho. perjalanan Cengho. Sebenarnya tidak berarti demikian ya. Karena kalau kita lihat justru dari Masjid Cengho yang sudah ada hari ini tidak semuanya berada di rute atau jalur yang dilewati oleh Cengho atau menjadi persinggahan Cengho. Kalau tidak salah sudah hampir 20 masjid yang terbangun hingga hari ini, dan itu juga menyebar, ada yang di Kalimantan, di Samarinda, Balikpapan, ada yang di Sulawesi Barat, di daerah Pasangkayu, juga di Kabupaten Goa, di Makassar, lalu di paling banyak tentu di Pulau Jawa ya, baru di Sumatera. Ya. Nah itu sebenarnya kan bukan daerah persinggahan, tidak semuanya daerah persinggahan Cengho gitu ya. Kan Masjid Cengho pertama kali didirikan itu di Surabaya tahun 2001 inisiasi pembangunannya. Nah, kenapa digunakan nama Cengho? Jadi nama Cengho ini lebih sebagai penamaan masjid itu sendiri, sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Cengho sendiri serta perannya dalam proses atau islamisasi di Nusantara. Nah, kedua kita juga harus melihat bahwa pembangunan Masjid Cengho hari ini itu juga kalau kita lihat time frame-nya ya sangat terkait dengan penguatan dari identitas Tionghoa Muslim sendiri di era pasca Orde Baru dengan menggunakan sejarah Cengho ini sebagai basis legitimasinya kan tentu. Artinya ini kami sebenarnya punya jejak sejarah yang kuat terkait dengan islamisasi gitu di Nusantara. Itulah sebabnya nama masjid itu digunakan nama Cengho. Tapi bukan berarti Masjid Cengho yang ada hari ini, yang tadi saya bilang jumlahnya 20, itu semua adalah seperti bagian dari perjalanan ya, sejarah Laksamana Cengho betul, sendiri ya. Jadi ini dibangun oleh para keturunan gitu ya Pak ya? Tidak juga sebenarnya inisiatif dari komunitas juga gitu, seperti yang di Surabaya misalnya, itu ada seorang tokoh Tionghoa Muslim yang juga beliau bagian dari PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Kemudian tahun 2001 itu berinisiatif untuk membangun masjid Cengho ini di Surabaya. Kemudian ini benar-benar sifatnya swadaya ya, artinya dengan segala caranya gitu mengumpulkan dana untuk pembangunan ini. Nah, nama Bapak itu adalah Pak Bambang Suyanto. Beliau adalah tokoh penting dan besar di balik pendirian Masjid Cengho di Surabaya. Nah, kemudian dibentuklah Yayasan Haji Muhammad Cengho Indonesia untuk menginisiasi pembangunan masjid itu sendiri. Nah, dalam prosesnya yayasan inilah yang artinya menjadi roda dari pembangunan Masjid Cengho di Surabaya. Tapi tidak semua Masjid Cengho yang ada di Indonesia itu juga di bawah Yayasan Haji Muhammad Cengho ini. Tidak, ini sifatnya mandiri satu dengan yang lain gitu. Kalau tidak saling berkaitan secara langsung, tapi menarik mengapa bangunan-bangunan yang kita lihat ini memiliki karakter-karakter yang hampir sama ya, berhubungan dengan Tiongkok lah, dan kemudian infrastruktur dan warna-warna yang notabene sangat kuat gitu, nilai-nilai Tionghoa Muslimnya. Apa yang menjadi kesepakatan? Iya, jadi tadi ya kalau Masjid Cengho di Surabaya itu kan menjadi pionir ya, perintis untuk pembangunan Masjid Cengho di daerah-daerah lain. Dan meletakkan pakem, kalau menurut saya, dalam bahasa saya meletakkan pakem untuk arsitektur Masjid Cengho di wilayah-wilayah lainnya. Terutama misalnya, artinya tadi
antara satu daerah dengan daerah lain itu sifatnya mandiri membangunnya gitu. Tapi memang mereka berkonsultasi atau Ya. berkomunikasi dengan pengurus, masjid di Surabaya dalam setiap pembangunan. Artinya dalam ketika, mereka mulai dari rencana, apa yang segala, hal-hal yang bisa dikomunikasikan, didiskusikan, mereka biasanya berdiskusi. Nah itu memang dari segi warna itu memang sudah, dalam proses komunikasinya ini pakemnya bahwa, dari segi warna kita menyepakati warna itu. Tapi karena sifatnya konsultatif itu sifatnya yang lebih banyak kalau kita lihat yang pakem yang dipakai itu yang lebih di warna ya merah, kuning, hijau itu. Artinya apa, kenapa harus demikian? Karena balik lagi bahwa, masjid ini menurut saya itu sebagai sarana pemeliharaan identitas Tionghoa juga. Sebenarnya memeluk agama tertentu bukan berarti kita tercerabut dari akar budaya kita gitu. Artinya kita tetap bisa menginkulturasi budaya itu sendiri sebagai sarana memelihara identitas, itu sendiri. Itu sebabnya tadi saya bilang bahwa, pembangunan Masjid Cengho ini itu kan dimungkinkan karena kita berada pada iklim reformasi pasca Orde Baru ya, yang, telah menghapuskan kebijakan yang sifatnya diskriminatif kepada etnik Tionghoa, termasuk, kebebasan berekspresi di ruang publik gitu, berekspresi secara kultural di ruang publik termasuk dalam, arsitektur atau ornamen bangunan-bangunan publik termasuk, masjid ini. Jadi, saya melihat bahwa pembangunan masjid dengan, model atau pola arsitektur yang hampir sama itu sebagai sarana pemeliharaan identitas tadi gitu. Ya, kita tahu, masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga kemudian sebagai sebuah sarana untuk membangun nilai-nilai sosial khususnya dalam radius atau, eee, masyarakat yang ada di sekitar masjid ya. Apa yang dilakukan secara khusus yang bisa dicatat menarik tentang hadirnya masjid-masjid Cengho ini di dalam kehidupan bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar? Kalau kita melihat juga mungkin di lokasi lain itu tidak semuanya sebenarnya Masjid Cengho itu berada di lokasi yang misalnya mayoritas muslim atau mayoritas muslim Tionghoa, tidak selalu begitu gitu. Ada juga, yang berada di lingkungan yang Nasrani, ada juga yang, letaknya di area umum yang seperti di rest area itu di Pasuruan yang di Pandaan tuh seperti itu ya dekat pasar wisata dan kemudian menamakan pasar wisata Cengho karena bisa Oh, jadi menarik. sekalian, Ya, eee, daerah wisata gitu ya. ya. Jadi ekonomi menjadi tumbuh juga. Jadi Masjid Cengho di sini, ada pasar wisata Cengho di sini, ada museum juga itu yang di Pasuruan. Nah kalau di, Surabaya itu di lingkungan, perumahan gitu ya, masjid ini berada dan di situ juga ada sekolah, terus, dan sarana atau cara mereka membangun harmoni dengan lingkungan sekitarnya misalnya dengan, di bagian depan kalau kita mau masuk ke dalam itu ada semacam kantin ya, kantin di mana yang berjualan di situ adalah warga sekitar dan itu gratis, tidak dipungut biaya untuk sewa tempat misalnya. Lalu, mereka juga setiap hari Jumat itu mereka melakukan pengobatan gratis gitu. Kemarin waktu kita pas hari Jumat ke sananya ya. Jadi, sebelum Jumatan itu pedagang yang di kantin sudah sibuk menyiapkan Jumat berkah. Jadi mereka menyediakan memang, sarana berbaur ataupun berinteraksi dengan masyarakat sekitar menjadi part of, Ya, jadi sangat komunitas. inklusif, Betul. sangat berpihak pada masyarakat sekitar, sehingga kemudian diterima mungkin ya dalam tanda petik dengan mudah ya oleh masyarakat karena isu-isu tadi ya. Iya, dan kalau kita lihat nanti yang desain yang di Surabaya ya, itu desain masjidnya tanpa pintu, itu terbuka. Mmm, Itu memang, gagasannya atau idenya adalah memang, menjadi semangat keterbukaan. Artinya bahwa masjid ini adalah rumah bagi semua, bagi siapapun, terlepas identitas etnik dan agama. Artinya tetap dalam koridor-koridor kesopanan ketika kita memasuki rumah ibadah ya. Tapi memang sengaja dibuat tanpa pintu gitu, menunjukkan keterbukaan. Bahkan ada ide untuk nanti ke depannya akan buka 24 jam nih, siapapun, bisa gitu untuk ya. beribadah. Nah,
keterbukaan ini juga ditunjukkan dengan kalau kita ke Masjid Cengho di Surabaya, itu di bagian luar itu kan, di dindingnya itu terpampang siapa saja yang membantu atau menjadi donatur dari pembangunan Masjid Cengho itu sendiri. Dan itu sangat terbuka, dari semua kalangan, bahkan Tionghoa non-muslim atau yang non-muslim pun banyak menjadi donatur untuk pembangunan masjid itu. Jadi semangat keterbukaannya, semangat, terbuka, melintasi identitas etnik dan agama itu sangat terasa gitu di situ. Mulai dari pembangunannya, sampai bangunannya itu sendiri, sampai kegiatan-kegiatan, yang dilakukan. Jadi tidak sekedar ibadah, tapi ada hal-hal sosial lainnya yang dilakukan. Nah termasuk, bagaimana, Masjid Cengho sendiri tuh yang khususnya yang di Surabaya ya merangkul, kekuatan Islam di masyarakat gitu, baik NU maupun Muhammadiyah, caranya dengan, misalnya ustadz yang atau, yang berkhotbah di hari Jumat itu bergantian antara yang dari NU dengan Muhammadiyah, sehingga bisa merangkul seluruh jemaah baik dari NU maupun Muhammadiyah. Apa take out atau apa esensi yang kita bisa temukan khususnya dari masyarakat Muslim Tionghoa hari ini ya, dari perjalanan panjang Cheng Ho sampai kemudian hari ini di 2025, apa yang menjadi satu identitas yang sangat kental sekali yang kemudian kalau kita konekkan kembali dengan karakter bangsa ini, wow, sama gitu. Iya, sebenarnya, dari riset yang kami lakukan ini sebenarnya kami ingin dalam rumah besar mengenal atau Ya. memahami mengenai komunitas Tionghoa di Indonesia. Dengan mengenal, komunitas Tionghoa Muslim di Indonesia itu kita memahami bahwa sebenarnya komunitas Tionghoa itu sangat heterogen gitu ya. Tionghoa Muslim dengan identitas etnik dan agama yang berkelindan bersamanya itu adalah bagian, yang tidak bisa terpisahkan dari, Indonesia gitu, dari keindonesiaan kita hari ini dengan segala warisan spiritual, kultural yang sudah diberikan melintasi zaman dari era prakolonial hingga hari ini gitu kan. Itu Ya. sebuah lintasan panjang. Orde Baru itu kan membuat Tionghoa dan identitasnya itu dikonstruksi secara politik sebagai sesuatu yang lian, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang asing gitu dari kita, Ya. gitu. Padahal sebenarnya tadi yang sejarah panjang itu sudah bercerita ada peran dari Tionghoa Muslim termasuk juga Tiongkok sebenarnya dalam historisitas Islamisasi di Nusantara gitu. Kedepannya dalam konteks kita berbangsa dan bernegara kita jadi tahu bahwa, sebenarnya hal yang dulu kita tidak pahami, tidak ketahui soal eksistensi Tionghoa itu ternyata punya peran besar dan merupakan bagian dari keindonesiaan kita gitu. Ya. Akhirnya dari pengalaman-pengalaman pribadi yang diungkapkan itu, bagaimana mereka akhirnya menjadi komunitas yang mempunyai kesadaran lebih untuk bersikap penuh kehati-hatian. Ya. Karena menyadari bahwa mereka adalah misalnya bagian dari komunitas yang double identity dan juga double minority. Double minority maksudnya bagian dari komunitas Tionghoa secara luas dan mereka adalah, ya berbicara Tionghoa Muslim hari ini kan banyak kan mualaf juga ya. Double identity tadi, identitas etniknya sebagai Tionghoa dan identitas agama, itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya, bagian dari hal yang harus kita pahami bersama, sehingga kita bisa menjadikan Indonesia sebagai rumah buat semuanya gitu. Jadi, tidak ada lagi perasaan atau tidak ada lagi hal yang merasa ditapikan tadi. Itu yang menurut saya, tantangan besar atau tantangan bersama yang harusnya kita bisa minimalisir dengan kita memahami gitu. Terima kasih banyak atas penelitian itu. Hari ini kita jadi semakin jatuh cinta, semakin sayang, semakin merasa ini rumah kita semua. Dan ditunggu penelitian berikutnya yang seperti ini. Semoga kita jadi lebih guyup ya dan semakin menyadari betapa besarnya bangsa ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa mengunduh dan menyaksikan tayangan inspiratif kami lainnya hanya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.